kita semua, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Semedi SPD dengan nomor NIPD 200103922097189. Saya guru dari SMP Negeri 2 Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi membuat model bahaya rokok bagi kesehatan. Pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan di saat kita sedang dalam pandemi COVID-19. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Syukur kalau baik. Oke, dalam keseharian kalian, baik di rumah, baik di luar, atau kalian bepergian, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan 5M-nya? Sudah. Oke, apa saja itu 5M-nya? Baik, yang pertama adalah mencuci tangan. Terus yang kedua adalah Memakai masker. memakai masker, ya, menjaga jarak. Ya. Yang keempat, Menjauhi kerumunan. ya, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah Mengurangi mobilitas. Mobilitas. Ini protokol kesehatan ini harus diterapkan tidak hanya di luar, tetapi di rumah juga. Ketika kalian habis dari luar, ketika pulang ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tangannya agar kita terhindar dari apa, anak-anak? Virus corona. Iya, virus corona, bagus. Nah, jadi kita lihat, cek perangkatnya dulu kita ya. Coba bagaimana suaranya? Oke. Oke. Bagaimana suaranya? Bisa? Jelas. Iya, jangan. Kameranya apakah sudah aktif semua? Sudah. Ya, jangan ada yang ketika pembelajaran kita masih kameranya dimatikan, semuanya dihidupkan ya. Kalau misalnya sinyalnya masih lelet, kalian harus coba agak mendekat atau keluar rumah atau dekat dengan sumber sinyal yang lebih bagus gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketuanya Ramadan terlebih dahulu.
Baiklah, kumpul hari ini. Marilah berdoa kepada yang lebih baik. Berdoa. Oke, terima kasih ya Ramadan. Nah, sudah dibuka ya tadi kehadirannya sudah Bapak kirim di Google Form-nya kalian. Semuanya sudah diisi ya. Sudah. Oke. Lanjut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Zat aditif. Lebih tepatnya zat aditif kemarin kita mempelajari tentang apa zat aditifnya? Uji borak. Uji borak, pinter. Berarti kalian sudah banyak tahu ya. Nah, sekarang Bapak uji coba ke kalian. Bertanya, silakan, apa itu zat aditif? Ya, Pak. Ya, silakan Ramadan. Zat yang ditambahkan atau dicampur dalam proses makanan dan tambah proses pengolahan. Iya, zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman itu yang dinamakan dengan zat aditif. Sekarang Bapak tanya nih, apa perbedaan dari zat aditif dan zat adiktif? Saya Pak. Ya boleh, silakan Depi. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada suatu makanan atau minuman, sedangkan zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketergantungan atau menimbulkan ketagihan, Pak. Iya, jadi itu ya. Nah, jadi dari zat aditif dan zat adiktif itu, kalau zat adiktif tadi dapat menimbulkan ketergantungan, zat aditif tidak. Nah, nanti dalam pembelajaran kita nanti akan mempelajari zat aditif. Nanti tentang apanya ya kita lihat dulu ya, ada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini gambar apa nih? Orang merokok, Bapak. Orang merokok, ya betul, orang merokok. Ya, kita tidak, mungkin di sebelahnya itu juga sedang merokok ya, berarti mungkin karena ini udah kelihatan orang-orang ini sudah biasa untuk merokok, gitu ya. Nah, sekarang mengapa ada orang yang mempunyai kebiasaan merokok? Coba kira-kira apa itu orang yang mempunyai kebiasaan merokok? Ya. Yes. Apa? Ketergantungan. Oh, selain dari itu apa lagi? Pengaruh sosial, Pak. Pak. Pengaruh lingkungan. Iya, pengaruh sosial, pengaruh lingkungan. Nah, itu bisa ya. Nah, tetapi di sini mengapa dari pengaruh lingkungan? Ya bisa saja karena pengaruh lingkungan tadi dia kecanduan atau ketergantungan terhadap rokok. Nah, kalian tahu tidak, pada rokok itu ya terdapat zat yang namanya nikotin yang dapat menimbulkan efek kesenangan sementara di otak yang membuat seseorang itu menjadi ketergantungan terhadap zat nikotin tersebut. Nah, orang yang kecanduan biasanya akan merasa cemas dan mudah marah ketika tidak mendapat asupan nikotin. Jadi rokok ini merupakan, kalau orang yang mengenal ini, rokok lebih terkenalnya itu bahan atau benda yang mengandung nikotin. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis dampak dan zat adiktif rokok bagi kesehatan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan dengan LKPD, peserta didik dapat membuat model untuk menunjukkan bahaya rokok bagi kesehatan dengan benar. Nah, model pembelajaran yang kita pakai adalah Project Based Learning atau PJBL ya. Nah, dalam langkah-langkah dari model pembelajaran ini nanti kita pertama tadi
penentuan pertanyaan, menentukan pertanyaan, menyusun rencana proyek, menyusun jadwalnya, evaluasi pengalaman kalian ketika monitoringnya ya, ketika kalian membuat, terus menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman kalian ketika membuat alat dari proyek yang kalian buat itu ya. Nah, untuk soal pretest Bapak kirim di grupnya. Kita pretest awal dulu ya untuk melihat kemampuan kalian bagaimana tentang pembelajaran kita. Selanjutnya, nah untuk penilaian pada pembelajaran kita hari ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini diambil dari bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini penilaian yang Bapak ambil dari soal atau penilaian pengetahuan. Nanti kita ada kuisnya. Nah, untuk keterampilan, penilaian keterampilannya itu dilihat dari bagaimana ketika kalian membuat proyeknya atau alat sederhananya tersebut, gitu ya. Oke, nah sebelum itu coba saksikan dulu video. Silakan lihat video tersebut. Oi. Sudah semua terlihat videonya? Udah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari video tersebut. Ya, kalian tadi sudah melihat videonya. Sekarang dari hasil video tersebut. Nah, tahukah kamu bagaimana kandungan dan bahaya dari rokok? Tahu. Ya, apa saja itu? Nikotin, Monoksida. karbon monoksida, Iya, Monoksida. iya, apalagi? Metanol. Iya, pinter. Jadi banyak sekali. Bagaimana dengan bahaya dari rokok tersebut? Kanker. Iya, menyebabkan kanker. Apalagi? paru-paru, Iya, kemandulan. kanker. Iya, kemandulan. Oke, berarti kalian dari video itu sudah menyimak sekali ya bagaimana hasil dari videonya. Nah, sekarang Bapak tantang kalian. Jika kalian tadi sudah melihat videonya, kalian sudah tahu kandungan-kandungan dari rokok itu apa, bahayanya itu apa. Nah, sekarang Bapak akan tantang kalian, dapatkah kalian membuat alat sederhana berupa model bahaya rokok bagi kesehatan? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana dengan yang lain? Apakah bisa? Bisa. Oke, sip. Kalau seperti itu ya bagus sekali. Nah, dari sini nanti
silakan kalian mencari sumber belajar lain yang sesuai, misalnya buku teks pelajaran, bahan bacaan, internet, atau melakukan pengamatan langsung sebagai narasumber untuk menentukan proyek yang akan kalian buat nantinya. Mungkin kalian bisa buku-buku kalian sudah ada ya di rumah ya bukunya. Yang diambil dari perpustakaan gitu pada waktu itu. Nah, untuk internet atau kalian bisa mencari melalui internet ya, atau melakukan pengamatan langsung biasa dalam sehari-hari. Nah, Bapak sudah membagi kelompok kalian menjadi 3 ya. Ada kelompok 1. Kelompok 1 siapa saja? Rifki Fajar, Pak. Terus? Melda Sapitriani. Ya. Febi Aulia. Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Salah saja kelompok 2. Cindy Karandika. Ya. Siapa lagi kelompok 2? Puput. Dan kamu ya? Ya. Ya. Kelompok 3? Saya, Pak. Ya. Siapa lagi? Anissa Pradina sama Devi Ratnasari. Iya, oke. Berarti kalian kita sudah membagi kelompoknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, silakan kalian mendesain proyeknya. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa judul proyek kita adalah apa? Membuat Model bahaya rokok. Model bahaya bagi kesehatan. Model bahaya rokok. ya bahaya rokok bagi kesehatan. Sudah siap? Sudah. Ya, kelompok sudah siap semua. Nah, kriteria penilaian yang nanti kalian membuat proyeknya ya. Pertama adalah persiapan alat dan bahannya. Ya, alatnya. Kira-kira alatnya apa saja yang kamu siapkan? Seperti botol, Pak. Iya. Rokok. Iya, botol. Terus apa lagi? Tisu atau kapas. Itu ya. Itu ya, oke. Berarti kalian sudah ada rancangan dari alat-alat dan bahannya. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah prosedurnya. Bagaimana nanti prosedur penerapan bahan dan tekniknya. Terus dari hasil itu kalian Bapak lihat hasil karyanya apa, terus sikap. Nah, sikap ini nanti ketika kalian mempresentasikan hasil kerjanya melalui pembelajaran kita yang secara daring ini, gitu ya. Oke, selanjutnya, jadwal pelaksanaan proyeknya. Nah, yang pertama menyiapkan alat dan bahannya. Tadi alat dan bahannya kira-kira apa yang kalian rancang? Apa saja yang harus kalian siapkan kira-kira? Botol. Apa lagi? Gunting. Kapas. Tisu. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau Bapak lihat kalian itu sudah ada gambaran ya, ada gambaran dari hasil kerja atau alat yang akan kalian buat nanti. Nah, sekarang selanjutnya silakan kalian tiap kelompok membuat sketsanya, sketsa masing-masing bagaimana rancangan. Bapak kasih waktunya 10 menit untuk membuat sketsanya. Silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Nah, ini Pak. Bagaimana dengan kelompok 1? Coba tunjukkan sketsanya bagaimana kelompok 1. Ini Pak. Sketsanya. Iya. Oke, sudah terlihat ya. Oh, seperti itu sketsanya. Bagaimana kelompok 2? Ini, Pak. Ya, itu untuk kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Ini, Pak. Mana kita ada?
Oke, semuanya sudah bagus-bagus membuatnya ya. Mudah-mudahan nanti Bapak sudah tidak sabar bagaimana hasil karya yang akan kalian buat gitu ya. Dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya juga membuat modelnya, bagaimana finishingnya. Nah, ini semua kalian tampilkan di LKPD-nya. LKPD-nya sudah Bapak bagi ya. Sebelum pembelajaran kita ini dimulai, LKPD-nya sudah Bapak bagi tiap-tiap kelompoknya. Nah, nanti dari hasil kalian merancangnya, nah, nanti semuanya dimasukkan ke dalam LKPD. Bagaimana nanti langkah judul eksperimennya itu apa, tujuannya, alat dan bahannya, terus langkah-langkahnya apa saja yang kalian buat. Misalnya pertama yang disiapkan alat-alatnya atau dan seterusnya, bagaimana cara pembuatannya gitu ya. Nah, hasil pengamatannya nanti kalian tuangkan di sini ya. Apakah kalian dalam membuat produk tersebut mengalami kesulitan, apakah ada kesulitan yang ditemui, dan target hasil yang diharapkan itu apa. Nah, dalam menyusun jadwal pembuatan produknya itu, nah, nanti kalian tuangkan juga yang ada di LKPD-nya, pada hari apa gitu, tanggal berapa, langkah kerjanya apa saja. Nah, itu nanti kalian buat di LKPD-nya. Ya, nah terakhir adalah finishnya adalah alatnya itu ya, alat yang sudah kalian kerjakan. Pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan hasil kegiatan kita pada pertemuan sebelumnya. Silakan tiap kelompok untuk menampilkan kerja proyeknya. Nah, itu hasil dari bagaimana kalian mengerjakan membuat alat tersebut. Silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Semuanya sudah ya? Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat rokok baik dengan kapas yang dimasukkan ke dalam botol. Ketika melakukan eksperimen tersebut, kami 3 buah rokok. Ketika asap masuk ke dalam botol, pada bagian kapas tersebut terdapat zat yang menempel berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Zat yang berwarna kuning tersebut adalah zat yang berbahaya bagi kesehatan. Dari penjelasan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1. Pada kelompok lain silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1 bagaimana? Oke, silakan Depi. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Baiklah, pertanyaannya, apa kendala kelompok kalian
ketika membuat alat tersebut? Tidak ada kendala sih, cuman pas waktu mengisi asapnya ke dalam ini dan dihembuskan begini, asapnya terhirup ke hidung. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Ya Pak, saya paham. Ya, oke. Nah, oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mempresentasikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua melakukan percobaan. Ya. Kami kelompok pada rokok kretek. Pertama kami lubangin dulu ini. Ya. Selesai itu kami masukkan butter atau biji. Setelah itu kami masukkan asapnya ke dalam botol. Sudahnya kami hembuskan dari lubang yang kami lubang ini tadi. Suatu tisu jadilah seperti ini. Nah, ternyata warnanya lebih pekat gitu ya. Ya, Oke, silakan lanjut. demikianlah yang bisa kami sampaikan dari hasil percobaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari kelompok 2. Nah, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2. Siapa yang mau memberi tanggapan? Imelda, ya silakan Imelda, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah rokok kretek lebih berbahaya dari rokok filter? Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari hasil percobaan kami tadi, bahwa kami jelaskan karena pada rokok kretek itu tidak terdapat filter, sehingga zat pada asap rokok tersebut tidak tersaring. Itu dilihat dari kepekatan warna hasil percobaan kami tadi. Lebih berbahaya pada rokok. Itu intinya ya. Oke, tadi pada kelompok 2 sudah menyampaikan apakah rokok kretek itu lebih berbahaya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3. Oke, Devi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model bahaya rokok bagi kesehatan. Pada percobaan yang kami lakukan sama seperti kelompok 2, tetapi di sini kami menggunakan jenis rokok yang berbeda, yaitu jenis rokok filter. Langkah-langkahnya yang pertama kami lubangi dulu tutup botolnya menggunakan obeng, lalu di lubang kayak gini. Setelah itu tutup botolnya dan pasang rokok di sini. Setelah pasang rokok, cara kerjanya hidupin rokok dan otomatis asap rokok tadi bakalan masuk ke dalam botol. Setelah itu kami gunakan tisu untuk menutup botol dan hembuskan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kami berpendapat tidak hanya rokok kretek, tetapi rokok filter juga berbahaya bagi kesehatan. Sekian, itulah presentasi kami dari kelompok 3. Oke, kalau tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Bagaimana kesimpulan hasil produk kalian yang kalian sudah buat? Bagaimana hasil produknya? Bagus. Bagus. Nah, bagusnya itu dilihat dari apa?
dari segi pengetahuan kami, Bapak. Pengetahuannya. Pengetahuan tentang bahaya rokok, Iya. Ada yang lain? akibat rokok. Tidak. Ada yang lain? Bagaimana kesimpulan dari hasil produknya? Bisa mengetahui bahaya rokok filter dan rokok kretek. Iya, bisa mengetahui, boleh, bagus. Nah, itu dihasilkan dari mananya itu Ramadan? Setiap percobaan. Ada percobaannya itu berhasil dari asapnya itu menimbulkan noda yang kecoklatan ya, yang berwarna kecoklatan. Ya, itu diibaratkan adalah zat kimia yang terkandung pada asapnya, seperti itu ya. Ya. Oke, nah jadi pada rokok itu banyak sekali kandungannya, ya, seperti tar. Tar itu adalah zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi, dan juga ada nikotin. Nah, tidak hanya tar dan nikotin, tetapi juga ada asam asetat, ada natrium hidroksida, naftalin, formalin. Nah, formalin ini itu termasuk zat aditif kemarin ya, zat aditif yang tidak dipergunakan untuk makanan. Zat yang bukan digunakan untuk makanan gitu ya, bukan zat aditifnya, tetapi zat yang disalahkan untuk itu. Ini pada pembelajaran zat aditif kemarin. Nah, hidrogen, ada hidrogen sianida, ada geranol, dan yang lain-lain. Tadi ada karbon monoksidanya atau gas beracun yang berasal dari pembakaran tidak sempurna, termasuk dari asap kendaraan bermotor. Itu ya. Nah, selanjutnya, jadi pada perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif tadi adalah orang yang menghisap secara langsung, sedangkan perokok pasif orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Nah, yang perokok pasif ini ya itu sebenarnya lebih berbahaya juga. Dia tidak merokok tapi menghisap. Nah, ini dia lebih berbahaya daripada perokok aktif gitu. Nah, akibat yang ditimbulkan dari merokok pertama tadi ada pengaruh langsung setelah merokok, denyut jantung, berkeringat, napas berbau. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, rokok itu termasuk ke dalam zat adiktif ya, yaitu zat adiktif itu sudah kita ketahui apa itu tadi? Zat adiktif, zat yang membuat kecanduan. Ya, kalau sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengkonsumsinya lagi secara terus-menerus dengan kadar yang semakin bertambah. Nah, jadi rokok ini termasuk ke dalam zat adiktif jenis psikoaktif, tetapi bukan narkoba, walaupun narkoba itu apakah sama dengan narkoba? Tidak. Ini rokok itu bukan jenis narkoba ya, atau bukan psikotropika, tetapi zat psikoaktif yang dapat menimbulkan ketergantungan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Dari kesimpulan, bagaimana dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa saja yang dapat kalian simpulkan? Dapat mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Iya, dapat mengetahui bahaya rokok. Terus apa lagi? Kalian Dapat membuat alat praktek untuk menguji bahaya rokok tadi. Iya, membuat alat prakteknya. Oke, bagus ya. Apakah menyenangkan dalam pembelajaran ini? Sangat menyenangkan. Iya. Menyenangkan tidak? Sangat Iya. Terus, apa yang dapat kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Zat berbahaya dari rokok. Air rokok. Ya, terus apa lagi? Zat-zat Zat-zat yang ada di dalam rokok. Nah, manfaat apa yang dapat kalian ambil pada pembelajaran hari ini? Untuk menghindari merokok. Dari manfaat ini ya, kalian juga bisa kepada orang di sekitar kalian ya, seperti tetangga atau keluarga. Nah, itu kalian bisa menyampaikan bahwa rokok itu memang berbahaya. Dari alatnya, kamu tunjukkan dari alatnya kan. Kalian sudah melakukan percobaan, sudah melakukan praktiknya. Nah, kalian tunjukkan kepada masyarakat bahwa memang rokok itu berbahaya. Mari mengerjakan
Bapak sediakan soal pengetahuannya dari tadi kalian sudah mempelajari dari awal hingga akhir. Nah, ini soal pengetahuan akhir kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, silakan ketua kelasnya untuk menutup doanya. Silakan Ramadan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, kita nanti terima kasih ya pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang apa itu? Tentang bahaya dari narkoba dan psikotropika. Oke, kita ketemu pada minggu depan.